Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara memindahkan data penelitian dari program Excel ke SPSS. Teman-teman, untuk memindahkan data penelitian dari program Excel ke SPSS, teman-teman dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, teman-teman mengcopy datanya, sedangkan yang kedua, teman-teman mengimport filenya. Jika teman-teman memilih untuk mengcopy datanya, maka lebih dulu teman-teman harus menuliskan nama variabelnya pada SPSS. Teman-teman dapat lakukan itu pada variabel view, menulis nama variabel pada kolom nama. Misalkan saya telah memiliki data penelitian yang saya simpan di dalam program Excel seperti ini, teman-teman. Ada jenis kelamin, usia, pendidikan, kemudian variabel X1 dengan 5 item, variabel X2 dengan 4 item, dan variabel Y dengan 5 item. Saya akan mengcopy datanya, angka-angkanya saja teman-teman, tidak variabelnya. Karena itu teman-teman harus menuliskan nama variabelnya pada kolom name di lembar kerja variabel view. Dalam memberikan nama variabel, tidak diperbolehkan menggunakan spasi, teman-teman. Oleh sebab itu, jika nama variabelnya lebih dari satu kata, maka teman-teman dapat menggunakan underline atau menuliskan nama variabelnya tanpa menggunakan spasi. Pastikan bahwa pemberian nama variabel pada SPSS sama dengan nama variabel yang ada pada data penelitian di program Excel, supaya ketika teman-teman melakukan copy data atau ketika teman-teman mengcopy data yang tercopy itu sesuai dengan yang tertulis pada SPSS. Untuk mengcopy data, yang teman-teman copy hanya angkanya saja, tidak nama variabelnya, teman-teman, karena nama variabelnya sudah tertulis di program SPSS. Teman-teman paste hasil kopinya atau paste hasil kopinya pada lembar kerja data view. Pada bagian data view, teman-teman tinggal klik kanan kemudian paste. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nampak bahwa setiap nilai memiliki desimal. Karena data ini bukan bilangan desimal, maka angka pada kolom desimal diberi 0, teman-teman. Selanjutnya teman-teman copy. Kemudian teman-teman bisa mengatur lebar kolomnya dengan lebih memperkecil kolom untuk tempat menulis variabel. Kemudian teman-teman bisa memberi label, terutama pada variabel dengan skala kategorial, sehingga pada tabel dari variabel tersebut bisa nampak keterangan yang menjelaskan isi dari tabel dimaksud. Misalnya di sini distribusi responden menurut jenis kelamin, distribusi responden menurut usia, dan distribusi responden menurut pendidikan. Selanjutnya, untuk membedakan kategori di dalam data skala nominal tersebut, teman-teman dapat memberi nilai dan label pada data-data dimaksud. Misalnya di sini saya memberi label 1, nilai 1 untuk laki-laki dan nilai 2 untuk perempuan. Sedangkan untuk usia, misalnya 1 untuk kurang dari 25 tahun, 2 untuk 25 sampai
34 tahun, 3 untuk 35 sampai 44 tahun, dan 4 untuk usia lebih dari 44 tahun. Tentu kategori ini teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman miliki pada kuesioner. Selanjutnya, kategori untuk pendidikan. Misalnya 1 SMA atau sederajat, yang kedua diploma, tiga strata 1, dan 4 strata 2. Teman-teman sesuaikan dengan data penelitian yang teman-teman miliki. Jika ada responden yang berpendidikan SMP bahkan SD, tentu harus masuk di dalam kategori. Selanjutnya, teman-teman dapat memberikan nilai dan label pada masing-masing item. Sesuaikan dengan yang teman-teman gunakan pada kuesioner. Dalam contoh ini saya menggunakan skala Likert 5 poin, di mana poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Selanjutnya, untuk mempercepat pekerjaan teman-teman tinggal mengcopy hasil dari value label ini untuk item yang lain. Oke teman-teman, pengisian datanya selesai. Kita mencoba untuk melakukan analisis deskriptif. Teman-teman klik analyze, klik deskriptif, kemudian klik frekuensi. Teman-teman blok pada data kategorial, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Nah, labelnya kelihatan teman-teman. Pada setiap tabel terlihat label yang menjelaskan isi dari tabel itu. Selanjutnya kita menghitung frekuensi untuk data ordinal persepsi responden. Kita ambil itemnya saja teman-teman. Nilai totalnya tidak perlu. Nah, hasil perhitungan nampak seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan cara kedua, yaitu dengan cara mengimport data. Namun sebelumnya teman-teman simpan dulu hasil pekerjaannya supaya tidak hilang teman-teman hasil kerjanya. Selanjutnya kita akan melakukan atau menggunakan cara kedua dalam memindahkan data Excel ke SPSS dengan cara mengimport data. Data ini akan saya pindahkan ke SPSS dengan cara mengimport data. Teman-teman klik open data dokumen. Nah, pada tampilan ini tidak terlihat data Excel teman-teman, karena ini file-file yang disimpan untuk file-file SPSS. Untuk itu teman-teman klik Excel pada files of type. Setelah nampak filenya, teman-teman klik open. Nah, pastikan sebelum teman-teman mengimport data ada centang pada read variable names from the first row of data, sehingga nama-nama variabel ikut
diimport ke SPSS. Jika sheetnya cuma satu, worksheetnya cuma satu, teman-teman tinggal klik OK. Tapi jika worksheetnya dua, teman-teman harus memilih worksheet mana yang harus diimport lebih dulu. Nah, tampilan hasil import data seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa menghilangkan desimalnya dengan memberi angka 0 pada kolom desimal, kemudian mengcopy, selanjutnya teman-teman bisa memperkecil ukuran kolomnya. Kemudian beri label sehingga tabel yang nanti akan dihitung akan memberi keterangan tentang isi tabelnya. Selanjutnya teman-teman dapat memberi value pada masing-masing variabel kategori ini untuk membedakan kategori data dari setiap variabel. Misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, untuk variabel jenis kelamin. Sedangkan untuk variabel usia, misalnya teman-teman bagi dalam 4 kategori seperti ini: 1 kurang dari 25 tahun, 2 25 sampai 34 tahun, kemudian kategori ketiga 35 sampai 44 tahun, dan kategori keempat lebih dari 44 tahun. Begitu juga pada variabel pendidikan. Hal ini tentu membantu ketika dilakukan analisis statistik deskriptif. Pada tabel statistik deskriptif nanti akan muncul keterangan jumlah frekuensi dari masing-masing kategori. Selanjutnya teman-teman dapat memberikan nilai pada item dari variabel-variabel penelitian. Sesuaikan dengan skala data yang teman-teman gunakan pada kuesionernya. Di sini saya menggunakan skala Likert 5 poin, di mana poin 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya teman-teman copy hasil yang tadi sudah diberi nilai tadi, hanya untuk itemnya saja teman-teman, tidak perlu untuk totalnya, karena yang nanti dihitung untuk statistik deskriptif hanya itemnya. Selanjutnya teman-teman menyimpan hasil kerjanya. Demikian teman-teman video tutorial pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika dirasakan bermanfaat, teman-teman dapat berbagi dengan teman yang lain. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.